Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi mengenai konsep dasar akuntansi syariah dan sinergi oposisi binar, formulasi tujuan dasar laporan akuntansi syariah, dan review jurnal Accounting from the Perspective of Islamic Sharia. Kami yang beranggotakan pertama, Firly Kurnia Maulidini, NIM 76, 2. Nanda Handayani, NIM 77, 3. Cici Nurmayangsari, NIM 78, dan 4. Muhammad Rizky Hansyah, NIM 79. Untuk bab 12, yaitu konsep dasar akuntansi syariah. Yang pertama adalah prinsip filosofis akuntansi syariah, di mana teori akuntansi syariah dalam hal ini adalah knowledge yang untuk memandu praktik akuntansi atau action. Dari keterkaitan ini, kita bisa melihat bahwa teori akuntansi syariah atau knowledge dan praktik akuntansi syariah atau action adalah dua sisi dari satu uang logam yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kemudian terdapat prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah, yaitu ada humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologika. Prinsip filosofis ini menjadi bagian yang sangat penting dalam konstruksi akuntansi syariah, karena di dalamnya terkandung karakter yang unik yang tidak dapat ditemukan dalam wacana akuntansi modern. Poin yang kedua yaitu konsep dasar teori akuntansi syariah, di mana konsep dasar ini merupakan wujud dasar yang mempengaruhi bentuk teori, cara memandang, dan cara mempraktikkan akuntansi dalam dunia ekonomi bisnis. Tujuan utama dari teori akuntansi ini adalah sebagai referensi dalam menilai dan mengembangkan praktik akuntansi oleh Hendriksen dan Van Breda. Kemudian, teori akuntansi juga memberikan pedoman bagi praktik akuntansi yang benar. Karena teori itu dijadikan pedoman, maka perlu dibangun dengan baik agar tidak mengarah pada praktik yang tidak benar. Untuk itu, penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis itu sendiri secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge, dan action yang tidak lain adalah berasal dari nilai-nilai tauhid. Baik, selanjutnya prinsip filosofis dan konsep dasar teori akuntansi syariah. Ada 4 prinsip dalam filosofis ini. Yang pertama ada humanis, yaitu konsep dasar sosioekonomik mengidentifikasi bahwa teori akuntansi syariah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi ekonomi saja, tetapi juga mencakup ke transaksi sosial. Yang kedua ada emansipatoris, di mana konsep dasar kritikal memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Yang ketiga ada transendental, dasar all inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah bersifat terbuka. Konsep dasar rasional intuitif mengidentifikasikan bahwa secara epistemologi, konstruksi teori akuntansi syariah memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia. Yang keempat ada theological, yaitu etikal merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis, keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Konsekuensi dan penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi akuntansi syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang terjadi salah satu aspek akuntansi syariah tidak terbebas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Selanjutnya bab 13, yaitu sinergi oposisi binar, formulasi tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah. Yang pertama ada entity teori, unifikasi kekuasaan ekonomi. Konsep entity teori merupakan pengembangan
dari proprietary theory, namun bila diinterpretasikan secara kritis atau khusus dalam konteks konsep kepemilikan, sebagian besar muatannya tetap berbasiskan aspek-aspek ideologis yang sama dengan konsep proprietary theory. Ada dua pandangan dalam konteks entity theory. Yang pertama ada versi tradisional, di mana memandang bahwa perusahaan beroperasi untuk keuntungan pemegang saham, yaitu orang yang menanamkan dananya dalam perusahaan. Yang kedua ada pandangan yang lebih baru, bahwa sebuah entitas adalah bisnis untuk dirinya sendiri yang berkepentingan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lalu ada beberapa aspek ideologis ini dapat diterangkan dengan cara yang pertama, walaupun konsep entity tidak mengekspresikan diri sebagai konsep kepemilikan mutlak, tetapi konsep ini tetap melanjutkan proyek sebelumnya yang mengemban semangat perolehan dan akumulasi kekayaan tanpa batas. Yang kedua, kemutlakan hak kepemilikan tidak terletak pada kekuasaannya untuk merealisasikan kekayaan, tetapi pada terbebasnya kekuasaan tersebut dari etika kemanusiaan. Yang ketiga, ada sudut pandang konsep entitas dengan demikian memberikan basis rasionalitas baru terhadap orientasi kekayaan terbatas, yaitu legitimasi normatif etis dengan bentuk persamaannya itu. Selanjutnya, enterprise theory diverifikasi kekuasaan ekonomi, proprietary theory dan entity theory serta principal agent relationship merupakan wujud dari model instrumen bisnis pada masa lalu yang masih sederhana dan sistem kapitalis. Namun model bisnis kontemporer sekarang ini sangat berbeda dengan model bisnis masa lalu. Artinya, keberlangsungan hidup perusahaan tidak ditentukan oleh pemilik perusahaan, tetapi oleh banyak pihak seperti pelanggan, kreditor, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah, dan lain-lain yang juga sama-sama memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Dan selanjutnya ada epistemologi sinergi oposisi biner. Penjelasan tadi secara implisit menunjukkan bahwa pemilik perusahaan dalam proprietary theory dan entity theory merupakan pihak yang sangat penting dan sentral. Sementara enterprise theory berpikir lebih holistik dengan cara mengakui pihak lain atau the others selain pemilik perusahaan atau stakeholders sebagai pihak yang juga memegang peranan penting bagi kesinambungan hidup perusahaan. Berikutnya, Journal Accounting from the Perspective of Islamic Sharia oleh Omar Muhammad Ali Lahras dari Universitas Sains Islamic Malaysia. Bahwa kemajuan logis ini dicapai oleh sistem keuangan Islam dan telah diskusikan oleh seluruh dunia, dan terdapat fakta dan bukti bahwa sistem keuangan Islam berhasil di berbagai bidang, khususnya dalam bidang keuangan akuntansi. Perusahaan dan lembaga yang lebih suka bersama dengan lembaga Islam mengatakan bahwa industri ini bisa berkembang tengahnya tanpa terduga dalam waktu singkat. Dengan percepatan roda perekonomian dan dunia usaha sudah menjadi ketertarikan industri ini sebagai hal yang penting adalah aset-aset dari bank. Tujuan dari jurnal ini adalah mengembangkan definisi yang jelas dan komprehensif dari istilah akuntansi Islam, serta sejauh mana kelayakan penggunaan keuangan baik di tingkat lokal atau dunia, serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif. Pentingnya penelitian ini untuk membangun pemikiran akuntansi syariah secara ilmiah sepadan dengan teknik sebagai referensi bagi akuntan dan mereka yang tertarik untuk menghasilkan uang menggunakan akuntansi. Di sisi lain, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep akuntansi keuangan syariah yang kontroversial. Berikutnya, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan analitik teoritis, merumuskan perbedaan pandangan yang ingin dicapai sebagai hasil yang baik atas penunjukan akuntansi syariah melalui pengajuan beberapa pertanyaan yang dari sistem keuangan syariah dalam segala aspeknya. Yang pertama, pembahasannya munculnya akuntansi keuangan Islam. Sistem inovasi keuangan syariah Islam belum pernah diterapkan sebelumnya dan bahkan membuatnya diberlakukan sebagai ibadah.
Sistem ini menggabungkan spiritual dan material, sistem pewarisan dinamis dengan cara yang belum pernah dilihat manusia, memenangkan keadilan antara individu, di mana hak-hak setiap individu dan menarik akumulasi uang kecil atau besar, dan dengan demikian mampu memadukan uang dalam peran sosial. Attention accounting. Kepentingan pada transaksi Islam seperti kepentingan pada ibadah, di mana menempatkan banyak aturan yang mengatur transaksi komersial dan transaksi negara Islam dengan pihak kontrol ketiga. Berikutnya ada pentingnya akuntansi Islam, yaitu tujuan akuntansi di negara Islam yang dikeluarkan terutama mendefinisikan dan mengukur keuntungan kegiatan yang berbeda baik komersial atau pertanian atau jasa atau sebaliknya, serta presentasi kalender atau uang dan kreditur uang untuk membantu dalam rekening pedagang uang zakat dan untuk membantu dalam menentukan harga dan taruh-menawar dengan memilih penawaran terbaik atau yang penerbangan komersial. Berikutnya konsep akuntansi dalam Islam. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai pemikiran Islam sebagai salah satu cabang ilmu yang mengkaji dana setelah menghitung dan membuktikan bahwa operasi dan perilaku dan pengukuran pengungkapan yang berbeda dengan maksud untuk membantu dalam akuntabilitas dan diskusi dan penghargaan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, asumsi dan prinsip akuntansi dalam kerangka pemikiran Islam. Asumsi ada moral personal, yaitu moral yang dimiliki oleh setiap pribadi. Yang kedua ada keberlanjutan proyek atau going concern, yaitu di mana asumsi suatu usaha akan terus berlanjut. Yang kedua ada asumsi prosedur keuangan, yaitu penggunaan unit moneter, dan yang kedua menggunakan pengukuran objektif. Berikutnya kewajiban moral personal, yaitu aset proyek menjadi milik proyek sebagai orang secara moral dan bukan hanya hak pemilik proyek. Dalam hal ini, aset pada saat likuidasi adalah hak atas keuntungan. Berikutnya, modal adalah total aset yang diinvestasikan dalam proyek terlepas dari sumbernya, apakah pembiayaan dari pemilik proyek atau dari orang lain. Berikutnya, proyek berhubungan dengan pemiliknya seperti dengan orang lain dan pengelolaan properti. Yang tadi itu merupakan kewajiban moral personal yang harus ada di dalam sebuah proyek atau perusahaan. Kelanjutan proyek. Hal ini membuat akuntansi menjadi yang pertama, pembagian umur proyek ke interval periodik untuk mengukur hasil pekerjaan. Yang kedua, sebuah perbedaan harus dibuat antara biaya sukarela, biaya modal. Tiga, kebutuhan untuk mengidentifikasi tempat dan hak. Yang keempat, perlu menghitung angsuran penyusutan. Selanjutnya, mewajibkan pengukuran moneter. Ini berarti bahwa asumsi tidak perlu untuk mengukur operasi keuangan dengan uang tunai sebagai sarana yang diakui oleh instrumen, pengenaan banyak kritik karena fluktuasi harga dan ketidakstabilan, daya beli uang pada banyak proposal untuk memecahkan masalah. Yang pertama, apresiasi setiap tahun. Yang kedua, penggunaan indeks. Yang ketiga, tabel penjelasan daftar pusat keuangan menunjukkan perbedaan antara biaya historis. Pengukuran objektif. Pengukuran operasi keuangan dari realitas dokumen pendukung untuk akuntansi substantif. Masalah yang paling kompleks dengan tidak adanya tujuan mutlak karena beberapa operasi tidak dapat menyediakan dokumen keuangan operasi, seperti depresiasi dan dampak fluktuasi harga dalam penilaian aset, terutama bagi mereka yang menganjurkan perlunya evaluasi berdasarkan biaya berkelanjutan karena verifikasi yang kurang substantif atas biaya historis dan peristiwa yang mengikuti. Dalam penelitian ini menemukan bahwa doktrin bukti objektif transaksi untuk membuktikan operasi keuangan diterima begitu saja, bahwa klub terbukti dengan doktrin transaksinya secara eksplisit, mengatakan Qudamah bin Ja'far dalam ulasan dana dan menunjukkan dana pesan, buku dan instrumen, dan menyimpulkan segel untuk membuktikan dicatat. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi Islam. Yang pertama, prinsip legitimasi transaksi. Yang kedua, pengungkapan keuangan perusahaan atau independen. Yang ketiga, kontinuitas. Dan yang terakhir, wawancara. Cabang akuntansi Islam. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, akuntansi zakat. Yang keempat, pengawasan dan audit uang publik. Yang kelima,
popularis, saling mengontrol dan menjaga keseimbangan mata uang di pasar dan aturan etik transaksi. Yang keenam, akuntansi warisan dan peninggalan, dan yang ketujuh, akuntansi biaya. Selanjutnya, langkah-langkah membangun teori dalam akuntansi Islam. Yang pertama, pengembangan kerangka kerja konseptual untuk pekerjaan akuntan. Yang kedua, penyusunan kerangka terpadu tujuan penugasan atau prinsip dan standar akuntansi. Yang ketiga, identifikasi dan perumusan tujuan akuntansi dari daftar keuangan dan untuk mengidentifikasi elemen daftar dan karakteristik keuangan dan mengidentifikasi unit pengukuran yang tepat harus digunakan. Standar akuntansi Islam. Yang pertama, totalitarisme. Yang kedua, biaya historis. Yang ketiga, pendaftaran historis. Yang keempat, untuk melanjutkan. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, upaya harus dilakukan untuk mempublikasikan deklarasi akuntansi Islam dan menghubungkan informasi yang diperlukan terutama di bidang organisasi pasar keuangan global dan terancana. Yang kedua, perhatikan terhadap agen pendidikan pasar keuangan Islam di mana. Yang ketiga, pekerjaan pada penciptaan mekanisme. Yang keempat, menyiapkan konversi dan simposium akuntansi syariah secara berkala. Yang kelima, mencari untuk menemukan cabang pasar keuangan Islam asing atau pendirian bank syariah di bank-bank Eropa dan Asia untuk koresponden. Bagian yang meliputi bank transaksi di luar negeri, di mana kekurangan akut ini di daerah ini. Kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan jawaban yang jelas akuntansi keuangan Islam yang sehat pandangan fikih Islam penting pasar keuangan tingkat lokal dan global, serta berdiri di atas munculnya akuntansi Islam dan evaluasi sejak kedatangan Islam. Sejauh mana kepentingan akuntansi keuangan Islam dan operasi di bawah syariah Islam, dan setelah membahas peneliti juga asumsi akuntansi dan prinsip-prinsip yang mengatur dan membentuk hukum akuntansi Islam dan terutama standar dasar akuntansi dalam konteks ilmiah dan komprehensif. Dalam satu peneliti akhirnya meninjau langkah-langkah terpenting yang diperlukan untuk membangun teori dalam standar akuntansi Islam yang sejalan dengan Islam dan sains. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.